Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan kembali meneguhkan kita, memberkati hidup kita hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah dari Filemon pasal 1 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Teks firman Tuhan ini meneguhkan kita Bapak Ibu dengan satu tema: hidup mengampuni. Hidup mengampuni atau hidup dalam pengampunan merupakan sebuah standar, sebuah prinsip bagi orang percaya. Kenapa? Karena Yesus telah mengampuni kita. Hidup kita yang dulunya berdosa, Yesus datang menebus kita, mengampuni kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Itu dasarnya. Maka firman Tuhan ini meneguhkan kita juga sebagai orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus menjelaskan itu kepada Filemon. Hiduplah mengampuni, hiduplah dalam pengampunan. Memang budakmu si Onesimus dulu tidak berguna. Beberapa penafsir mengatakan dia pernah melakukan kesalahan, sehingga kesalahannya itu mengakibatkan kerugian bagi Filemon. Tapi Paulus katakan, kalau memang dia telah merugikan engkau, tanggungkan itu kepadaku. Pertanyaannya bagi kita semua, pengampunan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada Filemon? Itulah pengampunan yang nyata, sehingga Filemon bisa menerima Onesimus kembali. Dan dikatakan apa? Engkau bukan lagi menganggap dia hamba, melainkan apa? Terimalah dia kembali, bukan lagi hamba, melainkan saudara. Ini hebat. Siapa di antara kita juga yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua kita pernah melakukan kesalahan. Siapa di antara kita yang luput dari dosa? Enggak ada. Justru memang dosa kita itu telah ditebus oleh Yesus. Kita mengalami pengampunan, kita mengalami kebebasan, kita memperoleh keselamatan yang pasti. Maka sebenarnya tidak ada alasan kita untuk menyimpan sakit hati. Tidak ada alasan kita untuk menyimpan momok bibit sakit hati dalam hidup kita. Tidak. Justru apa? Ketika kita mengalami pemulihan dari Yesus, maka kita hidup dengan prinsip pengampunan. Maka Paulus tegaskan itu kepada Filemon. Terimalah dia, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah hidup kita juga hidup dalam sebuah pengampunan. Hidup mengampuni siapapun dia. Apakah dia saudara kita, apakah dia tetangga kita, siapapun dia, kita harus mengampuni. Apapun bentuk kesalahannya, kita harus mengampuni dia. Karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kita semua. Maka biarlah kita dalam hidup tiap-tiap hari hidup dalam pengampunan, melihat pada karya Yesus. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah membawa kita pada sebuah pemulihan dan memberikan keselamatan yang pasti. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Amin.